Pada mulanya, peran lembaga pesantren adalah sebagai pusat berlangsungnya transmisi ilmu-ilmu tradisional, penjaga dan pemelihara keberlangsungan Islam tradisional, dan sebagai pusat reproduksi ulama. Pada perkembangan selanjutnya, dalam rangka konvergensi, Departemen Agama menganjurkan upaya pesantren yang tradisional dikembangkan menjadi sebuah madrasah dengan memakai kurikulum yang tetap dan memasukkan mata pelajaran umum di samping agama, sehingga murid di madrasah tersebut mendapatkan pendidikan umum yang sama dengan murid di sekolah umum. Tujuan pendidikan pesantren. Pada umumnya, para ahli menyatakan bahwa tujuan pendidikan pondok pesantren secara komprehensif yang mencakup pendidikan intelektual, jasmani, dan yang terutama adalah akhlak, sehingga harapan menjadikan manusia yang berakhlak baik. Pendidikan pesantren hendaknya ditujukan untuk terwujudnya generasi yang unggul menuju terbentuknya umat yang terbaik, terbentuknya generasi mukmin muslim yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas, serta berkhidmat kepada masyarakat. Lahirnya ulama intelek yang memiliki keseimbangan zikir dan pikir. Terwujudnya warga negara yang berpribadian Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat pula 3 fungsi pesantren, yaitu: pertama, pesantren sebagai lembaga pendidikan. Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal, madrasah, sekolah umum, dan perguruan tinggi, dan pendidikan non-formal yang secara khusus mengajarkan agama yang sangat kuat, dipengaruhi oleh pikiran-pikiran ulama fikih, hadis, tafsir, tauhid, tasawuf yang hidup antara abad ke-7 sampai 13 Masehi. Kedua, pesantren sebagai lembaga sosial. Pesantren menampung anak dari segala lapisan masyarakat muslim tanpa membeda-bedakan tingkat sosial ekonomi orang tuanya. Ketiga, pesantren sebagai lembaga penyiaran agama. Elemen dasar pesantren. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang unik dan memiliki ciri yang membedakan lembaga pendidikan ini dengan lembaga pendidikan lain. 4 beberapa ciri dan karakteristik khusus atau elemen dasar yang dimiliki pesantren. Antara lain ialah pondok, masjid, santri, kiai, dan kitab-kitab klasik yang membedakan sistem pendidikan pesantren. Adapun tipe-tipe dalam pesantren, yaitu yang pertama adalah pondok salaf. Pondok salaf ialah pondok pesantren yang cara pendidikannya dan pengajarannya menggunakan metode sorogan dan bandongan, yaitu seorang kiai mengajarkan santri-santrinya berdasarkan kepada kitab-kitab klasik yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama dengan sistem penerjemahan. Umumnya, pondok pesantren ini steril dari ilmu pengetahuan umum. Lalu yang kedua, pondok khalaf atau yang biasa disebut dengan boarding school, merupakan pondok pesantren di dalam sistem pendidikan dan pengajarannya pesantren gabungan. Ialah di mana pesantren ini mempertahankan sistem pendidikan dan pengajaran lama, dan lembaga pendidikan ini telah memasukkan pendidikan umum ke pesantren seperti SMP, SMA, SMK, dan sederajat, atau memasukkan sistem madrasah ke dalam pondok pesantren. Kurikulum dalam pesantren. Malik Muhammad Toha menyatakan bahwa sistem pendidikan yang diterapkan di pesantren modern adalah menyangkut penerapan kurikulum dan metodologi. Modernisasi kurikulum diterapkan dengan cara tetap memberikan pengajaran ajaran agama Islam sekaligus memasukkan mata pelajaran umum sebagai substansi pendidikan. Metode tidak lagi menggunakan model sorogan dan bandongan, tetapi telah mulai menggunakan berbagai metode pengajaran yang diterapkan di sekolah umum seperti metode tanya jawab, diskusi, hafalan, dan study tour. Hampir setiap pesantren melakukan pembaharuan kurikulum dengan memasukkan pendidikan umum dalam kurikulum pesantren. Sifatnya bervariasi, ada pesantren yang memasukkan pendidikan 30% agama dan 70% umum. Ada pula yang sebaliknya, yakni 70% agama dan sisanya pembelajaran umum. Sedangkan pembaharuan metode pembelajaran mulai terjadi sekitar abad 20 atau sekitar tahun 1970. Dari pola sorogan berubah menjadi sistem madrasi dan masuknya pendidikan keterampilan seperti bertani, berternak, dan kerajinan tangan.
Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan wawasan atau orientasi santri dari pandangan hidup yang terlalu berorientasi ukhrawi, supaya menjadi seimbang dengan kehidupan duniawinya. Ada beberapa konsep yang bisa diajukan sebagai hasil konvergensi dari pendidikan pesantren salaf dan modern dalam upaya transformasi. 1. Dari perspektif kurikulum dunia pesantren, sudah saatnya menerapkan sistem keseimbangan antara kurikulum agama dan kurikulum umum. 2. Dari perspektif metode sebagai konsekuensi dari penerapan kurikulum berstandar, sudah saatnya pesantren merupakan orientasi pendidikannya dari teacher oriented ke student oriented. Dalam memodernisasikan sistem pendidikan pesantren, harus melakukan beberapa pertimbangan. 1. Banyak ahli menegaskan bahwa untuk berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan Indonesia, pesantren juga harus menawarkan gelar ulama plus, yaitu ulama yang tidak hanya menguasai ilmu agama akan tetapi juga ilmu pengetahuan umum. 2. Pesantren diharapkan memberikan pemahaman keagamaan sehingga memungkinkan siswa menyebarkan Islam dan juga keahlian untuk menjadikan mereka mampu hidup dalam masyarakat.